Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Baik, kita hari ini akan ngomongin tentang standar emas makanan bayi dalam upaya penurunan stunting. Nah, nih, apa sih standar emas? Apakah nanti makanannya dicampur sama emas gitu ya? Hari ini sudah ada narasumber yang cantik sekali, ada Ibu Heni Siswati SKM. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Sari Cantik. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Ngomongin stunting ini kayaknya nggak ada habisnya ya Bu? Iya betul. Ya? Oke, ini ya standar emas makanan bayi dalam upaya penurunan stunting. Apa sih Bu Heni? Jadi dalam upaya penurunan stunting yang merupakan program nasional, ini kan kita memang harus bersama-sama, mulai lintas program, lintas sektor, ini kita harus bersama-sama agar upaya penurunan stunting, utamanya di Kota Madiun ini berhasil, seperti itu. Oke. Kita utamakan harus fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, karena ini merupakan upaya perbaikan gizi yang optimal jika pada 1000 hari pertama kehidupan ini kita bisa memperbaiki gizi mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, kemudian sampai balitanya, ini akan menyebabkan angka stunting kita turun. Begitu ya. Dengan adanya itu, maka kita harus mengetahui standar emas makanan pada bayi. Jadi ada 4 Mbak Sari ya untuk standar makanan emas pada bayi. Ini tapi nggak ada karatnya tuh ya Bu? Nggak ada, kadarnya berapa nggak ada ya. Tidak perlu ditimbang dan diukur. Jadi ada 4 standar yang harus dipenuhi agar bayi ini memperoleh pertumbuhan yang optimal ya. Yang pertama standar emasnya ini emas pertama berarti ya. Emas pertama ini. Emas pertama harus dilakukan IMD. Nah, IMD ini adalah inisiasi menyusui dini. Jadi begitu bayi lahir itu diharapkan langsung memperoleh ASI dari ibunya. Ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti teknisnya begitu bayi lahir setelah dibersihkan itu ditengkurapkan di dada ibu. Kemudian bayi ini akan mencari puting ibu dengan sendirinya. Nah, itu sudah naluri Mbak Sari ya. Sudah naluri sehingga bayi ini nanti akan menyusu pada ibunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini artinya selama 6 bulan bayi ini cukup mendapatkan ASI saja tanpa makanan atau minuman yang lain. Ya, karena ada makanan tambahan gitu ya. Tanpa ada tambahan makanan yang lain, cukup ASI saja karena ASI ini sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi. Kemudian yang kedua, berikan makanan pendamping ASI setelah umur 6 bulan. Jadi jangan keburu-buru. Kalau sudah 6 bulan baru mulai diberikan makanan pendamping ASI. Ya. Yang mulai dari tekstur yang lembek dulu, kemudian nanti akan berkembang sesuai usianya, kemudian menjadi makanan dewasa. Kemudian emas yang keempat, ini terus susui sampai umur 2 tahun. Ya. Terus susui sampai umur 2 tahun. Jangan berlebih, misalnya 3 tahun masih menyusui, ya janganlah. Kalau sudah umur 2 tahun harus sudah disabet. Ya, harus sudah disabet. Karena ini nanti berguna untuk menjaga kesehatan ibu sendiri, juga kemandirian anak balita ini. Karena kalau sudah umur 2 tahun kan sudah mengonsumsi makanan-makanan dewasa, jadi sudah cukup ya sampai umur 2 tahun. Itu standar emas makanan bayi. Tadi ada 4 ya Bu, ini ada IMD, kemudian ASI eksklusif, terus kemudian ada MPASI dengan gizi seimbang tentunya ya Bu ini, dan kemudian ASI sampai umur 2 tahun. Nah, ASI ini kelihatannya sangat penting ya Bu ini, apalagi ASI eksklusif. Nah ini kenapa sih harus ASI eksklusif? Ya, gini. Jadi bayi itu memang makanan utamanya adalah ASI. ASI ini makanan terbaik untuk bayi karena kandungan gizinya ini sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Si ibu sendiri dalam ASINya ini setiap menit, setiap jam, setiap hari ini akan berubah menyesuaikan kebutuhan bayi. Ini hebatnya. Karena setiap bayi yang lahir itu sebetulnya sudah dijamin rezekinya ya sama Allah, sudah dijamin. Nggak usah cari kemana-mana, sudah disediakan
kalau ibu melahirkan ini ya harus menyusui, idealnya seperti itu ya. Jadi dengan menyusui ini bayi akan memperoleh makanan yang terbaik. Nah, dengan makanan terbaik ini bayi akan memperoleh kekebalan sehingga tidak gampang sakit, tidak gampang rewel. Dan dengan ASI ini yang pertama yang jelas aman, terjaga kebersihannya, tidak basi, ya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beli, kan seperti itu. Nggak perlu dihangatkan. Nggak juga, perlu ya. dihangatkan. Yang jelas dengan ASI ini semuanya, ya, baik ibu maupun bayi, ini akan terbangun bonding, akan terbangun kasih sayang. Lah itu yang utama. Mengapa ibu, gitu betul, ya. mengapa ibu harus menyusui anaknya. Nah, dengan menyusui inilah bonding akan terjalin, sehingga hubungan atau ikatan batin antara ibu dengan anak ini akan terjalin dengan baik. Begitu Mbak Sari. Baik. Ya. Itu kalau ASINya keluar Bu Eni. Kadang kan ada ini yang ASINya nggak keluar gitu Bu Eni. Oke. Gimana nih? Ya, ini ASI ini sebetulnya begitu ibu hamil itu sudah yang namanya payudara itu sudah menyiapkan berproduksi. Nah, ini yang mempengaruhi mengapa ASI ini keluar atau tidak, ini adalah ibunya sendiri. Makanya tanamkan pada saat hamil, nanti kalau saya melahirkan itu harus menyusui. Itu yang penting itu ya. Mindsetnya harus ya, berubah mindsetnya ya. harus dibangun dulu. Kemudian ibu ini stres atau tidak? Nah, kalau stres ya jelas ASINya enggak keluar. Oh, itu Bingung. pengaruh ya Bu Eni? Pengaruh. Nanti kalau aku menyusui, nanti payudaraku jadi nggak bagus dan sebagainya, ya nggak keluar ASINya ya. Kayak gitu. Jadi kebanyak kadang wanita ini begitu melahirkan itu enggan menyusui karena takut bodinya yang berubah. Seperti itu ya. Takut bodinya berubah, akhirnya enggak mau menyusui. Padahal mindset untuk menyusui ini sangat berkorelasi dengan keluarnya ASI. Seperti itu. Jadi moodnya harus bagus. Kemudian juga perlu diperhatikan gizinya ibu itu sendiri. Jadi makanannya juga harus diperhatikan ya. Kalau mau menyusui terus tidak makan, ASINya keluar dari mana? Nanti yang keluar tidak ada zat-zat gizinya, maksudnya seperti itu. Jadi yang pertama tanamkan mindset untuk menyusui, kemudian bangun mood yang baik, kemudian yang ketiga ini perhatikan gizinya. Nah, selain itu seorang ibu ini harus mengetahui teknik cara menyusui yang benar. Ada tekniknya loh Mbak Sari ya. Nggak asal tak nggak gitu. Nggak asal langsung dipek ya, gitu ya. Enggak seperti itu. Ya, seperti itu. Gimana nih tekniknya? Ya, tekniknya ya. Jadi kalau ibu ingin menyusui anaknya, berikan rasa nyaman pada anak dulu. Jadi anak ini, memang ibu ini nggak keburu-buru mau menyusui. Kalau menyusui, jadwalnya menyusui, ini juga harus ibu itu menyiapkan ini waktu saya menyusui anak saya, seperti itu. Nggak keburu-buru mau nonton sinetron, nggak keburu-buru mau ke mall, sehingga untuk menyusui ini hilang sebetulnya. Nah, ini akan berpengaruh pada psikis bayi. Akan berpengaruh pada psikis bayi. Ibuku kayak ibu nggak nyaman. Iya, ketika ibu nggak nyaman, ya. bayi akan merasakan. Kayaknya ibuku ini keburu-buru, entah mau ke mall atau kemana gitu ya. Jadi ASINya juga nggak keluar-keluar. Nah, makanya setelah kita membangun rasa nyaman pada bayi, lakukan pelekatan yang benar. Pelekatan yang benar itu, mulut bayi itu harus masuk ke daerah hitam payudara ibu atau ke areola. Itu harus masuk semua. Jadi bibir bayi harus nduwer, masuk semuanya. Jangan putingnya aja. Ya kalau putingnya aja enggak keluar. Sampai kapanpun bayi mengenyot, ya enggak keluar ASINya. Sampai capek. Akhirnya jadinya cuma nangis, sejak karena enggak dapat ASI. Nah, ini harus menjadi perhatian seorang ibu. Jadi mulut bayi harus masuk di area areola yang berwarna hitam itu atau coklat harus masuk semua. Nah, setelah itu bolehlah dipuk-puk bayinya biar bayi itu menyusu. Nah, nanti kita perhatikan kalau bayinya itu kan nanti kelihatan kalau dia sudah meneguk itu akan kelihatan dia memperoleh ASI atau tidak, seperti itu. Nah, dengan cara teknik menyusui yang seperti ini, insya Allah bayi ini akan mendapatkan ASI yang tepat sesuai kebutuhannya, ya, bukan hanya putingnya. Dan selain itu, ibu itu harus bergantian untuk menyusinya. Bergantiannya bukan sebentar, ganti sini, ganti bukan ya. Jadi sampai keluar
air susu yang berwarna putih yang sudah mengandung lemaknya. Paling nggak ya agak lama ya, untuk pindah itu agak lama. Kalau baru sebentar sudah dipindah itu hanya dapat airnya saja. Belum ada lemaknya. Belum ada lemaknya, belum kenyang. Makanya mau dipindah bagaimanapun kalau cuma dapat airnya nangis terus bayinya, nggak kenyang-kenyang. Berarti bayi nangis menyusui itu juga mungkin itu juga ya, karena dia belum tidak mendapatkan air olahnya itu, jadi belum sampai minumnya ya. Nah, tidak mendapatkan asinya. Oke, Bu Heni, itu tadi kalau kita mungkin ibu rumah tangga yang di rumah aja nih, ya, bisa menyusui kapanpun gitu ya. Kalau yang bekerja nih Bu Heni. Kalau yang bekerja, alasan bekerja itu tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan ASI ya. Ada saya juga begitu. Nah, banyak ibu-ibu yang bekerja itu pokoknya nanti kalau saya umur 2 bulan ya kita setelah melahirkan itu ya cutinya. Pokoknya habis itu saya harus belajari anak saya pakai DOT. Betul kan? Seperti itulah. Ini mindset ini harus kita ubah ya. Seorang ibu yang bekerja tetap mampu memberikan ASI eksklusif. Banyak loh teman-teman Dinkes itu yang bisa seperti itu. Nah, ada caranya Mbak Sari. Pada saat bekerja silahkan pompa ASI di kantor. Nah, setelah itu ASI kan nanti dibawakan tas untuk pembawa ASI itu termos esnya ya. Nah, ada di situ itu bertahan 1 kali 24 jam. Kan kita di kantor nggak sampai 24 jam kan? Ngapain juga sampai malam. Iya, gitu ya. Tidur sini. Nah, pada saat di kantor silahkan pompa, masukkan di termos es, bawa pulang. Nah, setelah bawa pulang nanti tetap dilabeli tanggal berapa memerahnya ini ya ASI ini, kemudian jam berapa. Nah, itu masukkan ke dalam kulkas. Kalau ke dalam kulkas itu tahan 2 kali 24 jam. Kalau stok ASInya banyak, ini bisa ditaruh di freezer. Ini tahan lebih lama sampai 3 bulan. Nah, kalau sudah kita punya stok ASI di dalam kulkas, mau bekerja pun yang di rumah entah pengasuh, entah nenek yang biasanya mengasuh atau siapapun yang mengasuh adik bayi di rumah, ini harus kita berikan info bagaimana cara memberikan ASI perah ini untuk bayinya. Jangan dari kulkas langsung dimasukkan, kan itu es krim. Kalau itu es krim, saya suka yang dingin lah. Kalau itu es krim, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ASI sudah disimpan, misalkan ditaruh di freezer nih, karena jumlahnya banyak, turunkan dulu di kulkas yang bawah. Nah, nanti setengah jam sebelum pemberian keluarkan dari kulkas, kemudian biarkan dalam suhu ini dulu ya, dalam suhu ruang. Boleh ya, boleh. Bentar gitu, setelah itu rendam dalam air hangat. Biar ASI ini hangat-hangat kuku panasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan bisa dites nih di tangan, masih panasan atau enggak gitu ya. Habis itu baru susukan ke dedeknya. Menyusukannya apakah harus pakai DOT? Sebenarnya malah enggak. Harus pakai sendok biar tidak bingung puting. Oh gitu. Nanti kalau pakai sendok terus sendoknya harus kecil ya mungkin. Jangan sendok makannya kita ya. Sendok yang sesuai mulut bayi ya, yang sesuai mulut bayi. Oke. Jadi pakai sendok ya. Pakai sendok pelan-pelan. Siapapun itu bisa memberikan. Karena kelemahannya kalau ASI dimasukkan ke DOT itu kan ada karetnya ya yang untuk menyusu. Ini kadang-kadang menyebabkan bayi bingung puting loh. Ada kan istilahnya bingung puting, bukan puting beliung ya. Bukan puting beliung. Setelah itu nanti nggak mau menyusui ibunya. Maksudnya seperti itu ya. Maksudnya seperti itu, nggak mau menyusui ibunya. Makanya memang harapannya harus pakai sendok. Memang merawat bayi itu, kalau kita sudah berkomitmen punya anak, punya bayi, ya bagaimana kita bisa merawat mereka dengan baik. Yang jelas perlu kesabaran, perlu ketelatenan seperti ya, itu. Kalau pakai sendok harus telaten ya. Pakai sendok harus telaten. Kalau kan tinggal diginikan aja. Ya, itu khawatirnya kalau bingung puting. Jadi untuk ibu-ibu yang bekerja tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Karena bisa diperah, disimpan, kemudian diberikan kepada bayi sesuai tadi. Yang di rumah juga harus tahu kalau ibunya bekerja, nanti yang di rumah nggak tahu cara memberikannya, cuma didiemin aja, dedeknya nggak dapat ASI juga. Rewel terus ya, Mama. Iya, rewel terus kayak gitu. Tadi kalau kita sudah bahas panjang kali lebar nih ya tentang ASI eksklusif. Nah, setelah umur 6 bulan itu tadi kan ada diberikan makanan pendamping ASI nih Bu Heni. Seperti apa sih Bu Heni
makanan pendamping ASI ini? Oke, kalau makanan pendamping ASI ini intinya makanan yang diberikan pada saat bayi sudah umur 6 bulan. Ini sifatnya adalah sebagai perantara bayi mengenal makanan dewasa. Jadi karena masih umur 6 bulan, awalnya tadi ASI yang bentuknya cair, kemudian diberikan makanan yang agak encer dulu. Bubur, Mbak Sari, bentuknya bubur. Kemudian dari lembek, umur 9 bulan sudah mulai agak kasar, kemudian 12 bulan sudah diberikan makanan dewasa. Nasi, Nasi mungkin ya, belum. Betul, belum ya. Kalau sudah 12 bulan dengan makanan dewasa ini, yang jelas dalam memberikan makanan pendamping ASI itu perlu diperhatikan usianya berapa. Berapa kali kita harus memberikan. Teksturnya yang saya sampaikan tadi, kalau awalnya memang ASI itu encer, kemudian jadi lembek, terus kemudian agak padat, yang tim saring itu tadi, kemudian ke makanan dewasa, seperti itu. Jaga juga variasinya, juga kebersihannya, kayak gitu. Nah ini, kalau makanan pendamping ASI ini perlu diperhatikan apa aja sih Bu Eni? Mungkin dari gizinya, kan harus tetap ya, gizi seimbangnya ini harus tetap ya, meskipun nanti cuma nasi doang atau cuma telur doang gitu. Telur bunder besar gitu ya. Ya. Jadi prinsip pemberian makanan bayi pada anak ini harus mengenal prinsip 4 bintang. Yang pertama itu adalah mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua protein nabati, protein hewani, yang keempat vitamin dan mineral. Jadi 4 bintang. Bintang pertama karbohidrat, bintang kedua protein nabati, bintang ketiga protein hewani, yang keempat vitamin dan mineral. Jadi 4 unsur ini harus ada di makanan pendamping ASI tadi. Jadi harus dimulai dari umur 6 bulan ini kita mengenalkan sayuran, mengenalkan buah. Jadi jangan heran kalau anak-anak pas besarnya anakku enggak mau buah, lah berarti mulai kecil juga enggak diajari makan buah atau sayur. Ini menyebabkan makan itu kan kebiasaan ya. Jadi kalau kita biasakan mulai kecil, insya Allah terbawa pada masa besarnya seperti itu. Jadi memang dari kecil harus makan makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah itu ya. Oke, jadi itu tadi ya makanan pendamping untuk ASI itu ada 4 bintang ya, dan jangan lupa untuk tetap memberikan ASI eksklusif ya. Dan untuk ibu bekerja tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Udah terakhir Bu Heni ini. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan sama masyarakat nih tentang makanan standar emas nih untuk penurunan stunting. Jadi semua aja yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan banyak mendengarkan. Saya pinginnya ibu balita itu care kepada bayinya begitu ya, care kepada bayinya. Jadi ada standar emas makanan bayi. Yang pertama tadi begitu lahir lakukan IMD, kemudian yang kedua ASI eksklusif, kemudian berikan makanan pendamping ASI pada saat umur 6 bulan dan tetap menyusui selama 2 tahun. Dengan standar emas makanan bayi ini, kita harapkan pertumbuhan bayi dan perkembangannya ini bisa optimal, sehingga tidak banyak balita yang mengalami gizi buruk, gizi kurang, maupun stunting. Jadi dengan mengenal 4 standar emas makanan bayi yang di dalamnya terdapat PMBA, ya, pemberian makanan bayi dan anak dengan tepat, mengenal 4 bintang, yaitu tadi harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Insya Allah nanti balita di Kota Madiun sudah tidak ada lagi yang gizi kurang, dan ini berdampak pada penurunan angka stunting di Kota Madiun. Jadi ayo cegah generasi stunting sedini mungkin gitu ya Bu. Dengan standar emas tadi ya, dengan makanan standar emas ya. Dan jangan lupa untuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.